Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Indonesia saat ini tengah darurat judi online. Iming-iming dengan cara menggiurkan meraup untung besar dalam waktu singkat ini membuat judi online bak candu bagi para pemainnya. Ya, padahal disadari tak hanya mimpi indah yang dihadirkan, judi online juga menyuguhkan jurang keterpurukan bagi para pecundang. Pemangku kepentingan pun sampai harus turun tangan menyadarkan masyarakat. Denis Lim Setiawan atau biasa dipanggil Koh Denis adalah pemuda kelahiran Bogor tahun 1991 yang dikenal sebagai pendakwah muda dengan bahasa lugas dan mudah dipahami. Koh Denis mempunyai seorang ayah Tionghoa Muslim asal Belitung yang menjadi bandar judi ketika pindah dan menetap di kota Bogor, Jawa Barat. Hingga suatu ketika, bisnis perjudian yang dibangun oleh ayahnya tersebut bangkrut. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, Denis menerima tawaran untuk mengurus bisnis rumah judi atau kasino di Thailand. Tahun 2014 hingga tahun 2017, Koh Denis hidup dalam gemerlap dunia malam di Thailand. Denis pun menceritakan bagaimana judi bisa menjerat para pemainnya hingga menjadi kecanduan. Dulu itu kami masih ngebatasin untuk mulai main itu bahkan di angka 500.000 untuk deposit. Sekarang tuh ibarat kayak gini. Kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Dulu itu kalau buka website judi baru itu bahkan ada yang masih bisa bangkrut juga, nggak melulu pasti untung. Karena tadi, yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya. Para penjudi dibuat larut dalam kemenangan sesaat yang diberikan oleh bandar judi. Namun dari kemenangan inilah awal petaka dimulai. Para penjudi mulai terjerat perangkap bandar judi hingga mereka pun menjadi ketagihan. Dengan angan-angan meraup keuntungan lebih besar. Dan kalau misalnya akhirnya bulan depan nih ada sisa 500.000 lagi. Bulan kemarin aja jadi 20 juta. Kenapa sekarang tidak mungkin terulang? Akhirnya masuk. Kalau kalah masih 1 juta, tinggal taruhan lebih gede lagi 2 juta. Dengan sekali taruhan 2 juta, kalah, menang. Kekalahan yang sebelumnya bakal balik lagi. Tentu saja permainan sudah dikondisikan oleh para bandar judi. Mereka bahkan menyiapkan server dan algoritma yang bisa mempelajari perilaku setiap penjudi. Para bandar judi ini pun dengan leluasa bisa mengalahkan setiap penjudi. Karena sekalinya menang, dia serakah, wah menang 1 juta nih, siapa tahu bisa jadi 2 juta. Pas menuju ke 2 juta itu bisa berbalik kalah. Tapi kalau sudah kalah 2 juta, aku harus balikin 2 juta ini, baru aku mau berhenti. Nah gitu kan. Secara psikologisnya gitu, kalau misalkan menang dia nggak pernah puas, kalau misalkan kalah penasaran terus menerus. Apalagi itu jelas-jelas diakalin. Kita di sini misalkan taruhan judi berdua aja, pasti ada yang menang, ada yang dan kalah kan, dan pasti harus ada yang kalah. Dan biasanya orang tuh kalahnya ketika dia nggak sanggup ngendaliin kapan harus berhentinya. Jadi masuk lagi. Kesaksian Koh Denis sebagai mantan bandar judi ini diamini oleh seorang pecandu judi online. Sebut saja Mike, seorang ayah yang berprofesi sebagai supir taksi online. Mike terpapar candu judi online dan kesulitan untuk lepas dari jerat para bandar judi online. Awal mulanya tahu judi online itu karena banyaknya iklan-iklan yang disebar oleh sales-sales judinya. Melalui WhatsApp kita ya, iklan-iklan dimanapun kita ditawarin ini, jadi rasa ingin tahu, penasaran, coba-coba kayak begitu. Kita coba main judi online itu. Sebelum terpapar candu judi online, Mike tergolong orang yang berkecukupan secara ekonomi. Mike bahkan sempat memiliki usaha travel. Pertama-tama tuh deposit waktu itu 300.000. 300.000 pertama-tama kita main, terus dikasih menang sama bandarnya itu berapa ya waktu itu, 2.300.000-an juga deh. Dari uang 300.000 dari uang 300, jadi 2.300.000. Jadi kita mulai dari situ tuh semangat lah ya. Iya, jadi pengen lagi gitu kan, penasaran.
Rasa penasaran dan buayan angan-angan membuat Mike semakin berani. Tidak hanya permainan judi online lokal, Mike bahkan mulai bermain judi online dari luar negeri. Karena apa ya, punya sifat yang nggak puas kali ya, pengen lagi gitu. Pengen menang lagi juga. Pengen menang lagi, penasaran. Kemarin gue dapet sekian gitu, kok sekarang coba lagi deh gitu. Mumpung masih ada modal, kebanyakan kalahnya. Justru banyak kalahnya. Justru banyak yang buat kita penasaran. Kebanyakan kalahnya. Hampir tidak pernah ada penjudi yang menjadi kaya dari hasil perjudian. Yang kaya dan bisa memanipulasi para penjudi, tentu saja para bandar judi. Kan itu sebetulnya kelihatan dari jumlah deposit sih. Sistem kan, ya sistem ya, algoritma, IT, coding, bukan orang. Walaupun orang nanti kan dari dana yang masuk, dari rekor dari dia awal pertama main dia udah deposit berapa aja, udah kalah berapa aja, itu juga kebaca. Fenomena judi online sudah begitu meresahkan di masyarakat. Data terkini yang dikeluarkan pemerintah menyebut, setidaknya 2,3 juta orang Indonesia menjadi pemain judi online. Bahkan permainan judi online juga dengan mudah menyasar anak-anak. Sekitar 80.000 orang anak berusia di bawah 10 tahun di Indonesia ikut bermain judi online. Sementara itu, pemain judi online yang berusia 10-20 tahun di Indonesia mencapai 440.000 orang. Korban yang ada di masyarakat, sesuai data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2% dari pemain. Totalnya 80.000 yang terdetek. Kemudian usia antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun itu ada 11% datanya, kurang lebih 440.000. Dan usia 21 sampai 30 tahun 13%. 520.000. Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40%. 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34%, itu jumlahnya 1.350.000. Ini rata-rata adalah kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80% dari jumlah pemain 2,37 juta tersebut. Fenomena judi online tidak hanya menjangkit penduduk perkotaan. Pemerintah menemukan adanya praktik jual beli rekening yang kemudian digunakan untuk transaksi judi online di kampung-kampung di pedesaan. Para anggota jaringan bandar judi online ini menyusup masuk ke kampung-kampung di pedesaan. Dengan pendekatan-pendekatan persuasif, mereka merayu warga desa untuk membuat rekening online yang kemudian digunakan untuk bermain judi online. Bisa juga ratusan rekening oleh pengepul dijual ke bandar-bandar tadi rekeningnya, dan oleh bandar digunakan untuk transaksi judi online. Selanjutnya, sejumlah kejadian tragis ibarat mendapat siksa neraka menimpa para pecandu judi online, mulai dari dipenjara akibat melakukan tindakan kriminal, keluarga yang hancur berantakan, hingga nyawa melayang akibat terpapar candu judi online.